Nah, kepingan tilakoid itu bentuknya seperti ini. Kemudian fotosistem 1 dan fotosistem 2 juga terjadi pada membran, gitu ya. Nah, struktur membrannya antara membran luarnya klorofil, kemudian membran dalamnya klorofil, dan membran tilakoid itu strukturnya sama, fosfolipid layer gitu. Jadi semua membran yang ada di dalam sel itu strukturnya sama, fosfolipid layer ini, seperti ini. Itu. Kemudian nanti ada ferredoxin, ada protein integral, ada sitokrom untuk menerima cahaya ya, sitokrom atau pengikatan oksigen gitu ya. Ini oksigen perkembangannya pada ini gitu ya. Nanti ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Bisa Nah, ini adalah diperbesar itu kejadiannya di awal. Sebenarnya terjadinya kenapa kok fotosistem 2 dulu gitu, kenapa nggak fotosistem 1 dulu? Ya, jadinya karena dia kehilangan elektron pada tilakoid tilakoid sebelah tilakoid yang paling akhir itulah digantikan elektron yang hilang gitu ya. Elektron yang hilang untuk atom H dan setengah satu atom O gitu ya. 2H+. Nah, 2H plusnya itu elektronnya dipakai ke sini, kemudian sini, dan ini dipakai untuk pembentukan pirufat gitu, pembentukan pirufat. Nah, ini lumennya. Jadi jika ini mengalami fotosistem 2, maka ini fotosistem 1. Terus elektronnya menjadi NADPHP, ada ADP, nanti H+, siklus Kelvin itu untuk menghasilkan gula. Nah, gulanya ada mitokondria. Nah, mitokondria sendiri dia juga punya DNA, ini membran dalamnya ini berlekuk-lekuk seperti ini, itu untuk memperluas permukaan untuk penyerapan CO2 yang mengalami respirasi ya. Kalau kita respirasi itu ya, jadi yang sebenarnya yang mengalami penyerapan CO2, penyerapan O2 itu adalah mitokondria. Mitokondria kita yang mengalami itu. Kalau kita kan kita ketika menghirup udara gitu ya, kita memasukkan udara ke hidung, lalu ditampung di paru-paru, nanti di paru-paru kan dipisah mana yang CO2, mana yang O2. Nanti yang O2 akan ditarik oleh hemoglobin kan gitu. Nanti akan masuk ke hemoglobin, nanti hemoglobinnya mengikat O2 dan menyebarkan O2-nya itu adalah mitokondria gitu, sama. Jadi hasil dari proses respirasi itu adalah proses respirasi adalah mitokondria ini kemudian dimasukkan ke saluran peredaran darah, jadi ke peredaran darah. Kalau tumbuhan ya berarti melalui silim dan fluisis. Terjadi glikolisis, ada transport elektron, rantai transport elektron yang menghasilkan juga di sini, di rongga ruangnya di dalamnya sini. Sehingga NADPH dipakai oleh seluruh tubuh kita untuk pembelahan sel, untuk endositosis, eksositosis, kemudian untuk pemecahan molekul mungkin, untuk banyak hal yang disini trifosfat gitu. Ya, sudah selesai. Kloroplas dan dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki membran ganda, membrannya double, kemudian juga punya DNA sendiri gitu. Kenapa sih kok membrannya kloroplas sama membrannya mitokondria ini sama-sama double-nya gitu? Karena dua-duanya adalah memegang peranan penting pada proses metabolisme primer gitu. Ada metabolisme sekunder, ada metabolisme primer. Harus terjadi pada semua sel, yaitu ada kalau di tumbuhan ada fotosintesis, kemudian ada juga mitokondria. Mitokondria juga ada di tumbuhan, juga ada di sel hewan juga ada. Jadi punya, kalau kloroplas kan hanya pada tumbuhan saja, atau mungkin ada pada alga yang berwarna hijau ya, atau pada sel-sel apalagi ya yang berwarna hijau. Tumbuhan, alga, bakteri mungkin yang ada ini. Dan proses fotosistem 1, fotosistem 2 itu ada di tilakoid, ada di grana gitu. Grana itu adalah koid, gambarannya seperti ini gitu ya. Ada membrannya, kemudian ada di membran ini terjadi fotosistem yang memang yang menseleksi masuk keluarnya ion atau partikel itu dari membran tilakoid ini sendiri gitu. Kemudian ada stroma. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada? Belum. Oke. Kalau belum, ya sudah, ini sudah selesai.
akan menjelaskan prosesnya secara detail karena nanti akan adalah yang perlu kalian punya dari foto hanya kan warnanya hijau gitu kan. Sebenarnya pigmen itu tidak hanya klorofil aja, memang yang menerima cahaya kan pigmen adalah gitu, penerima spektrum cahaya yang dari proses apa ya, pemancaran gelombang elektromagnet adalah elektronnya. Nah, dipakai apa? Untuk memecah air. Memecah air. Nih, untuk dulu itu ya. Kemudian dipakai, ini kan ada 2D-nya kekurang awal ini, foto 2. Karena dia juga kehilangan elektron dari proses dia juga mengalami ambil elektron atas kan kalau yang menerima cahaya atas gitu. Nah, sedangkan satu nanti atasnya lagi fotosistem 2 mengambil elektron dari mana? Benda 2 ini dipecah. Sedangkan elektron untuk menutupi kekurangan elektron yang belumnya gitu. Kenapa kok sama aja yang fotosistem tasnya gitu, dilakukan kehilangan elektron. Dia harus ngambil lagi, berarti dia harus memecah dan O2- menggunakan cahaya itu digunakan untuk 2H+ dan O2- begitu. Itu terjadinya. Lebih jelasnya nanti fotosintesis ini akan dibahas jadi adanya tilakoid yang bertumpuk-tumpuk ini sistem 1, berarti dia mengambil elektron dari atasnya. Atasnya kuil dari atasnya lagi. Elektron atasnya lagi hilang lagi, dapatkan elektron dari plus yaitu gitu ceritanya ya, paham itu cerita dalam terus pemecahan itu adalah apa namanya CO2 dan airnya sebagai pengganti karbonnya itu untuk membentuk gula gitu 6 ada C-nya 6 berarti 6 karbon 3 CO2 3 karbon dioksida kan menghasilkan 6 C karbon dioksida menghasilkan 6 C dan nanti dapat punya 6 mitokondria itu proses juga ya. Nah, ini glikolisis terjadinya di mana tadi? Stroma. Tempatnya adalah gula. Nah, gulanya kan dalam bentuk pirufat. Pirufat. Nah, elektron berubah menjadi asetilumennya mitokondria. Kemudian hasil asetil-CoA-nya gitu. Nah, dia kan butuh O2 dalam prosesnya. O2-nya masuk. Nah, ini masuk menghasilkan siklus Krebs, udah tahu ya siklusnya. Siklus Krebs, saya nggak bikin. Nah, dia akan mengeluarkan CO2 melalui pori-pori ininya, melalui membrannya ini. Prosesnya kayak difusi osmosis begitu. Jadi O2-nya konsentrasinya lebih tinggi sehingga mendesak perbedaan konsentrasi ya, perbedaan sedikit sehingga dia keluar dari P disimpan di sini. Karena di sini menghasilkan ATP ya, gitu ya. Ada panas di sini. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan berkaitan dengan kloroplas dan mitokondria. Ada yang ditanyakan?